Dia adalah raksasa Raspik. Begitu Anda tahu siapa saya, sudah terlambat untuk melupakan hubungan itu. Pada akhirnya Qin Yichen juga sedikit menggelengkan kepalanya. Dia menertawakan dirinya sendiri dan tertawa, dan sosoknya terjun ke dalam hutan. Setelah dipisahkan dari Lei Yunyu, Qin Yichen tidak melanjutkan kultivasi di pegunungan seperti sebelumnya. Setelah mengeluarkan peta untuk mengidentifikasi arah, dia sedang dalam perjalanan ke Azure Sable Clan. Devouring Azure Sable Clan benar-benar berbeda dari suasana membosankan tahun-tahun sebelumnya. Setelah Qing Qing dan Qin Yichen berkenalan, ras yang bertahan di tepi ras puncak ini adalah untuk menyingkirkan situasi yang didambakan pada saat itu. Dengan Qin Yichen dan Feng Seribu Snow datang ke sini untuk sementara waktu, ada banyak ras yang mengungkapkan niat baik mereka kepada mereka. Meskipun dikatakan bahwa leluhur tua King Xuan dari klan Azure Sable akan mencapai batas, dalam situasi saat ini, tidak ada ras yang memiliki pikiran untuk berurusan dengan mereka. Lagi pula, patriark muda klan Azure Sable menelan langit, tetapi membuat dua ras iblis. Bahkan setelah leluhur tua King Xuan jatuh, mereka menyerang klan Azure Sable. Begitu berita menyebar kedua ras tingkat dewa, ras mereka sendiri akan terancam kehancuran. Di benua 10.000 negara, ada contoh ras tingkat dewa yang menyinggung, dan konsekuensi itu telah membuat ras yang tak terhitung jumlahnya tidak berani melupakannya. Sebelum meninggalkan Qin Yichen Azure Sable Clan, Qin Yichen juga meminta Meilir untuk memindahkan markas kamar dagang Feile. Didorong oleh kamar dagang, sumber daya Azure Sable Clan juga menjadi lebih kuat. Setelah 1 bulan, Qin Yichen memiliki senyum di wajahnya ketika dia datang ke klan Azure Sable lagi, melihat pemandangan yang berkembang. Setelah bergaul dengan King Ye, Azure Sable Clan memulai kapal pencurinya. Semakin kuat mereka, Qin Yichen secara alami setuju. Human Rache ingin berdiri, tentu membutuhkan sekutu yang kuat untuk didukung. Kekuatan Tian Wuming sudah cukup tirani. Di bawah perwaliannya, Human Rache telah menghabiskan lebih dari 2 tahun dengan aman, tetapi dia gagal melangkah lebih jauh. Pembangkit tenaga manusia masih tidak berani meninggalkan rasnya tanpa izin. Menuju benua 10.000 keluarga. Karena, ras manusia tidak memiliki sekutu. Tidak peduli ras apa, mereka berani menindas mereka, karena mereka tahu bahwa langit ditakdirkan untuk tetap berada di tanah berkembang biak dan tidak berani keluar. Namun, Qin Yichen tahu bagaimana memenangkan hati orang daripada mati. Selain itu, persahabatannya dengan King Ye juga karena ketulusannya, hanya untuk membiarkan yang terakhir membuat komitmen yang rela kepadanya. Ketika memasuki situs klan Azure Sable yang menelan, untuk menghindari masalah, Qin Yichen langsung mengirim pesan ke King Ye, tetapi setelah hanya beberapa jam bekerja, yang terakhir bergegas dengan tergesa-gesa. Haha, saudara Qin. Ketika saya melihat Qin Yichen lagi, King Ye memberikan pelukan dengan tawa keras. Aku belum melihatmu selama beberapa tahun. Kamu banyak berubah. Qin Yichen juga tertawa ketika melihat teman ini yang mulai mengambil gaya pukulan besar. Dalam waktu singkat lebih dari setahun ini, King Ye akhirnya menembus ke tingkat suci, mungkin karena popularitasnya. Selama ini, dia sering bertemu dengan jagoan dari semua balapan besar. Mata berasap juga merupakan atmosfer agung yang samar-samar meniup tubuh The King. Apa yang berubah? King Ye juga terkekeh, langsung menarik lengan Qin Yichen, dan berkata, pergilah. Saudara Qin, ayo kembali dan bicara. Ketika Qin Yichen melihat penampilan King Ye, senyum muncul di sudut mulutnya. Dia juga dipimpin olehnya, dan terbang langsung ke kedalaman klan Azure Sable yang menelan. 2 orang terbang langsung di udara, yang juga menarik perhatian pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Ketika salah satu dari mereka terlihat sebagai seorang pemuda, seruan terdengar dari mana-mana. Bukankah itu Aoyang Patriarch? Dikatakan bahwa dia telah menembus ke tingkat suci, dan itu benar. Nah, siapa orang di sekelilingnya itu? Bagaimana patriark muda bisa diperlakukan dengan antusias seperti itu? Aku satu-satunya yang bisa membuatnya diperlakukan seperti ini. Biasanya, di klan Swallow Azure Sable, agak sulit untuk melihat burung pegar hijau, dan dia sekarang sangat bergengsi. Bahkan jika dia melihat foto besar orang asing, dia bisa diperlakukan dengan hormat. Kapan mereka melihat King Ye memperlakukan orang yang begitu antusias dengan begitu antusias? Namun, tak lama kemudian, banyak orang juga menebak identitas Qin Yichen. Apakah dia Tuan Qin Yichen? Ya Tuhan, nafasnya benar-benar sama persis dengan ras manusia. Itu memang orang dari ras puncak. Teknik budidaya transformasi bentuk seperti itu benar-benar mencengangkan. Saya pikir rumor itu dibesar-besarkan. Di jalur seru, kedua orang itu juga terbang melintasi langit dengan cepat, langsung ke ibu kota klan King Tian Marten. King Ye juga tahu bahwa Qin Yichen tidak suka terlalu hidup, dan dia belum mengadakan jamuan makan. Dia hanya menyeretnya ke kuilnya sendiri dan minum minuman panas. Kakak Qin, kami benar-benar terkejut saat mendengar tentang perbuatanmu di apotek. Melihat pemuda di depannya, King Ye juga tidak bisa menahan nafas. Selama lebih dari setahun, dia berhasil menembus level suci, tetapi tidak menyangka. Dari yang terakhir,
dia masih bisa merasakan rasa penindasan yang samar. Rupanya, Qin Yichen mungkin akan menerobos satu langkah lebih cepat. Kebetulan ada yang ingin ditanyakan, dan itulah sebabnya saya lari ke sana. Qin Yichen sedikit tersenyum, memikirkan diburu oleh pembangkit tenaga listrik raksasa yang dikirim oleh Yaoji Elder, dan dia tidak bisa menahannya untuk sementara waktu. Aku mendengar sesuatu tentang hal-hal selanjutnya. Leluhur tua juga mengirim 2 raksasa untuk menemui Anda dan saya di klan Yao, tetapi sama sekali tidak bertemu dengan Anda. Tetapi kemudian saya menemukan bahwa beberapa raksasa keluar dari klan dan dihentikan oleh kami. 2 pos ke bawah. Qing Ye menggelengkan kepala dan tertawa. Hati Qin Yichen terasa hangat saat mendengar kata-kata Qing Ye. Berani membuat masalah di bawah pengejaran tetua Yao Jing. Tampaknya klan Azure Sable benar-benar berani keluar untuk dirinya sendiri. Namun, sekarang reputasi Azure Sable Clan juga setinggi langit, dan markas besar kamar dagang Veile berlokasi di sini, dan mereka tidak bergantung pada apoteker seperti sebelumnya. Situasinya agak berbahaya saat itu, dan saya diam-diam melarikan diri dari perlombaan narkoba. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, berkata dengan senyum pahit. Untungnya, saudara Qin baik-baik saja. Penatua narkoba jelas merupakan kekacauan lama. Sekarang tawanya tersebar di seluruh 10.000 benua. Dia bahkan mengatakan bahwa saudara Qin adalah ras manusia. Qing Yan juga menghela nafas, berkata. Dia dikejar oleh pembangkit tenaga tua bertenaga patriark dan akhirnya melarikan diri. Orang ini memang Qin Yichen yang telah membangkitkan 10.000 domain pertempuran keluarga.